Selebtober, rumah tangga mantan suami Dewi Persik, yakni Angga Wijaya, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, istri keduanya, Nurul Kamaria atau Ana, diketahui telah menggugat cerai Angga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut cukup mengejutkan publik, sebab selama ini hubungan mereka terlihat harmonis di media sosial, bahkan kerap membagikan momen kebersamaan sebagai pasangan suami istri. Di tengah ramainya perbincangan warganet, Dewi Persik ikut memberikan tanggapan menohok. Pelantun mimpi manis itu sesumbar bahwa punya suami itu urusan nomor sekian, karena yang terpenting dalam hidup adalah kebahagiaan. Hidup kamu gak bahagia ngatain Dewi Persik. Kalau masalah Dewi Persik, tapi saya gak punya suami. Suami itu nomor sekian. Saya punya duit. Tapi yang penting aku punya duit. Aku punya duit bisa bahagiain orang banyak. Lah kalau aku punya suami cuman bikin aku pusing kepalanya, ngapain? Hah? Ngapain aku punya suami mau kondo? Ngapain aku punya suami yang cuma menyusahin aku? Ngapain? Aku tanya sama kalian, untuk apa aku punya suami hanya karena aku dibilang gak laku ya Dewi Persik? Bukan, gue pilih-pilih. Kalau memang itu yang gue milih-milih aja suka salah, apalagi gue gak milih. Iya kan? Aduh, udah deh kalian itu gak usah sibuk. Kalian itu mending perbaiki diri sendiri, baca istighfar untuk diri sendiri. Astaghfirullahaladzim gitu. Astaghfirullahaladzim. Sekarang itu dalam hidup itu yang dicari kebahagiaan, bukan kayak gue kasih tahu. Kayak banyak, tapi kebahagiaan. Bodoh amat walaupun gue udah tua tapi gue banyak duit. Kamu ngatain aku udah tua, ya bodoh amat tapi gue banyak duit. Gak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Sekalipun kamu disedekahin, gak mungkin setiap hari orang tuh nyedekahin kamu. Jadi kamu jangan bilang duit gak dibawa mati. Dari bersedekah itu karena kamu punya duit, bisa menolong kamu nanti di akhirat. Sementara dalam kesempatan lain nih, DP juga menyinggung soal karakter seseorang yang disebut tidak mudah berubah hanya karena pasangan baru. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak iri dengan kehidupan mantan suaminya. Namun pengalaman masa lalu membuatnya belajar banyak tentang arti sebuah hubungan. Tak hanya itu pula nih guys, DP juga menyentil wartawan yang menghubunginya dengan bertanya soal Angga Wijaya, sang mantan suami. Begitupun juga laki-laki kalau udah gak tanggung jawab, gak nafkahi, ngapain gue pelihara laki-laki yang nyuruh gue jadi sapi perah? Itu kalau gue. Apalagi main perempuan, udah gak punya duit main perempuan pula. Sinting, ngapain, mending gue jadi janda. Sorry, yang gue jadi janda makin cantik kok. Coba dulu punya suami, aduh kisut, pusing pala gue. Tiap hari berantem mulu, kalau nggak sama cewek lain, kalau nggak ngabisin duit, kalau nggak nipu duit. Mendingan gue sendiri. Kalau sendiri enak, nggak ada gue pusingin cowok, nggak ada gue yang pusingin dia sama siapa ya, dia lagi ngapain ya, dia sama siapa ya. Ibaratnya kayak gitu. Ya oke, mikir, kamu pakai otak. Buat perempuan-perempuan yang punya otak, mikir. Jadi jangan ngatain aku nikah berkali-kali. Kalau aku dapat laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab, gak bakal cerai. Gak bakal cerai. Lu lihat tiga-tiganya ke laki gue kayak gimana. Lu lihat, mikir, baru lu boleh ngatain gue. Lu gak pernah jadi gue sih. Ya, karena yang bisa membuat gue itu aman ya diri gue sendiri, bukan orang lain. Gue yang merasakan kebahagiaan gue sendiri, gue yang merasakan kesedihan gue sendiri, bukan orang lain. Bukan, ya ayo para janda. Para janda-janda, aku tanya sama kalian para janda-janda, janda-janda yang bener loh ya. Pernah gak kalian di posisi kayak gue? Terus kalian tiba-tiba harus bertahan sama laki-laki yang selingkuh, atau laki-laki yang nipu duit lo, nilep duit lo, udah gak ngasih nafkah, nilep duit lo, terus penipu. Mau gak lu bertahan? Pasti lu kabur kayak gue kan? Ya enggak? Betul gak? Coba yang janda-janda ngomong betul gak? Betul, nah betul. Karena mereka udah punya otak, mereka minum vitamin otak. No, iya betul. No. Ngapain kita mempertahankan laki-laki yang betul tuh? Hidup janda aja mbak, janda udah janda aja deh, daripada kamu punya suami, daripada pusing kamu kepalanya.
Ya, kecuali dapat suami yang sayang sama kamu, meratukan kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu, setia sama kamu, sama-sama punya effort yang sama. Ya, alhamdulillah, semudah-mudahan sampai langgeng, sampai maut memisahkan. Tapi kalau yang effort cuma perempuannya doang, yang setia cuma perempuannya doang, tinggalin. Cari yang lain. Ini kenapa ya wartawan ini? Kenapa kok WA nomor saya sih para wartawan-wartawan ini, sayang? WA-nya kalian itu pura-pura nggak tahu atau kayak gimana sih? Mas Angga, ini betul nomor teleponnya Mas Angga. Saya mau wawancara Mas Angga. Kan kalian sudah tahu itu nomor aku. Kok sok-sokan kalian itu tanya-tanya itu nomor teleponnya Angga? Yang bener aja toh, Mas wartawan, Mbak wartawan. Hey, tolong. Tadi nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Wartawan-wartawan nggak laki-laki, nggak perempuan. Halo, ini betul nomor teleponnya Mas Angga. Saya mau wawancara tentang perceraiannya. Maksudnya piye? Hah? Masa gak ngerti nomor teleponnya Dewi Persik? Dewi Persik loh, lebih terkenal Dewi Persik. Masa gak ero? Masa salah alamat? Masa salah sambung? DP juga menanggapi komentar netizen yang membandingkan dirinya dengan istri kedua Angga yang kini gugat cerai tanpa bongkar aib. DP pun menjawab bahwa ia tidak akan membongkar aib seandainya saat itu Angga tidak aktif bicara di podcast bersama istri baru. Karena hal itu pula, DP kala itu mendapat banyak kecaman dan hujatan di media sosial sehingga ia tak punya pilihan untuk speak up. Maaf nih, maaf, punten ya, maaf banget. Untung katanya, ini istrinya baik banget katanya. Istrinya baik banget, gak kayak DP. Coba kalau DP dibuka semua aib suaminya. Hei, aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu nih. Ini sambil kalian yang masukin keranjang ya guys. Aku tuh gak akan mau buka aib laki gue kalau misalkan dia gak podcast kemana-mana pada waktu itu sama mantan istrinya. Ya, dia podcast kemana-mana sama mantan istrinya dan memojokkan aku sampai aku dihujat sama seluruh netizen. Siapa yang hujat aku? Kamu jangan lupa ingatan dong. Kalian kan menghujat aku kan? Jangan lupa ingatan. Itu padahal aku sudah, jangan amnesia. Buka mata. Ya, buka telinga. Zaman dulu flashback. Aku udah diem pada waktu bercerai, gak ngoceh. Kalian ibaratnya yang hujat-hujat aku gara-gara si doi itu podcast kemana-mana ngomongin tentang aku. Hanya gara kalian itu tertipu sama bentukan yang kalem, yang adem ayem, yang diem aja. Terus setelah aku bongkar, ya aku bongkar lah. Orang itu perceraiannya memang karena masalah tanda tangan palsu, masalah duit. Ih, gimana kamu? Orang udah diem dikata-katain. Giliran aku kasih tahu baru, itu pun aku dikata-katain sama kalian dulu. Pertanyaan tersebut sontak viral dan menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang menilai ucapan DP sebagai sindiran halus terhadap situasi yang kini dialami Angga. Meski begitu, Nurul Kamari sebelumnya telah menegaskan bahwa keputusan bercerai bukan karena adanya orang ketiga ataupun persoalan ekonomi. Ia menyebut perpisahan itu lebih disebabkan oleh masalah internal dan perbedaan prinsip dalam rumah tangga mereka. Di sisi lain, tanggapan DP yang dianggap menohok pun semakin memancing rasa penasaran warganet. Benarkah ucapan tersebut merupakan sindiran untuk sang mantan atau sekedar ungkapan pengalaman hidup yang kini terasa relevan dengan situasi yang terjadi?